Oke, mungkin karena udah ada beberapa orang yang nonton, langsung aku mulai aja ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah join di webinar pada sesi kali ini. Di sini saya Ferbina Febiola Bruginting yang akan menjadi pembicara webinar pada kali ini pada beberapa jam ke depan. Oke, baik, langsung saya share screen saja. Oke, pada sesi kali ini, adapun tema atau topik yang akan kita bahas adalah tentang self reward itu apresiasi ke diri sendiri atau pemborosan. Kita sering kan kayak ngedengar self reward itu sama kayak self love. Bisa juga dikatakan kayak self reward itu merupakan self love. Jelas hal itu karena self reward sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri atas proses dan pencapaian yang telah kita jalani serta dapatkan. Mungkin dari kalian tidak sedikit yang mengabaikan tentang self reward. Padahal self reward itu termasuk hal yang terbilang cukup penting untuk diri sendiri. Karena dengan begitu kita juga jadi menghargai diri kita yang telah berjuang keras dalam menjalani proses yang telah kita lewati. Melakukan self reward itu tak melulu tentang suatu bentuk pemborosan kok. Kita bisa melakukannya dengan berbagai bentuk yang lebih sederhana. Nah, untuk pemahaman tentang self reward itu apa dan bagaimanakah self reward itu pemborosan atau enggak, uh, kita dengarkan dulu penjelasan dari awal sampai akhir ya teman-teman. Yang pertama, apa sih self reward itu? Kita juga sering kan pasti dengar self reward itu apa sih? Jadi self reward itu merupakan suatu istilah yang berasal dari kata self yang berarti diri sendiri dan reward berarti penghargaan atas apresiasi. Dengan kata lain, self reward itu ialah suatu bentuk kegiatan untuk mengapresiasi dan menghargai diri sendiri terhadap pencapaian yang telah diperoleh. Self reward juga bisa dikatakan sebagai bentuk kegiatan kayak membacakan diri gitu. Sejatinya dalam melakukan self reward ini kayak tak melulu dilakukan saat kita sudah melakukan pencapaian keberhasilan atas target yang telah kita tentukan dan raih. Self reward sendiri bisa dilakukan pada saat menjalani suatu proses pencapaian. Jadi itu kayak kita nggak melulu tentang harus mendapat dulu capaian yang kita inginkan supaya kita bisa ngasih self reward ke diri kita sendiri gitu. Jadi saat proses itu juga bisa kita atau setengah dari proses itu kita bisa memberi self reward kepada diri kita sendiri. Semisal dalam proses menuju pencapaian ada sedikit halangan rintangan hingga akhirnya tidak sesuai dengan target atau bisa dikatakan gagal. Kita tetap bisa melakukan self reward sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan diri atas kerja keras yang telah kita tempuh. Dengan begitu, kita jadi termotivasi dan bersemangat dalam melakukan suatu pencapaian di kemudian hari. Selain itu, banyak sekali tentunya dampak positif yang dirasakan dan didapat ketika kita telah melakukan self reward. So, penting rasanya bila mana kita melakukan self reward, akan tetapi sepenting itukah self reward bagi diri kita? Oke, saya lanjut. Selanjutnya kita bahas penting nggak sih self reward itu bagi diri sendiri. Melakukan self rewardnya akan berdampak besar bagi diri sendiri, tentunya dampak positif. Oleh karena itu, self reward sebagai bentuk menghargai diri sendiri, secara tak sadar pun diri kita akan merasakan kebahagiaan gitu. Maka dari itu kita perlu memahami pentingnya self reward. Jadi penting nggak sih self reward itu? Yang pertama kita bahas dulu. Self reward itu sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap diri sendiri. Maksudnya gimana sih? Jadi pertama dan yang paling utama itu pentingnya dalam melakukan self reward ialah sebagai salah satu bentuk upaya untuk menghargai diri sendiri. Tak dapat dipungkiri kita sebagai manusia mungkin seringkali memberi penghargaan pada orang lain di sekitar seperti memberi hadiah berupa barang atau lain sebagainya. Tapi kita kerap lupa juga butuh untuk mendapat penghargaan. Tentunya penghargaan dari diri sendiri. Maka dari itu, self reward merupakan suatu bentuk apresiasi dan penghargaan bisa kita lakukan ke diri sendiri karena telah berjuang keras selama ini. Selain itu, dengan mengapresiasi diri sendiri dalam bentuk self reward, diri ini tentunya akan merasa lebih senang dan bahagia serta kita akan kayak lebih bersemangat gitu dengan memberi self reward ke diri sendiri. Terus
kita juga lebih bersemangat dalam menjalani proses menuju target di kemudian hari. Yang kedua itu self reward itu sebagai motivasi agar menjadi lebih baik. Maksudnya gimana sih? Misalnya di dalam proses untuk menuju suatu target utamanya kan berjalan mulus bak jalan tol, bahkan terkadang di jalan tol pun bisa saja terjadi kemacetan atau terjadi kecelakaan. Begitu pula dalam meraih kesuksesan, tentunya akan ada halangan dan rintangan yang perlu kita hadapi seperti hambatan atau gangguan, entah itu berasal dari luar diri kita atau kayak dari luar diri kita gitu. Ketika kita dihadapkan dengan yang demikian, terkadang kita merasa lelah dan kehilangan semangat. Terlebih bila mana kita mengalami kegagalan, rasanya kayak ingin menyerah, kayak semangat kita juga menurun. Maka dari itu, untuk menghindari semua, sesekali kita bisa melakukan self reward ke diri sendiri. Karena dengan melakukan self reward akan ada dorongan atau motivasi untuk melanjutkan kalian dalam berproses. Kalian akan semakin bersemangat untuk berubah agar gagal lebih percaya menghadapi ke depannya. Kemudian, jika kita melewati segala rintangan dalam berproses, kemudian kita telah berhasil dengan target dan yang kita tentukan, lakukan self reward lagi karena kita mampu untuk bangkit dan telah memberi yang terbaik. Dengan begitu, kita jadi semakin yakin serta termotivasi untuk lebih berusaha sebaik dan sekeras mungkin. Kemudian akan timbul seperti rasa kompetitif kita juga lebih membara gitu. Yang kedua itu self reward sebagai pelepasan stres dan penat. Self reward itu kayak sebagai salah satu vitamin penambah semangat dan pelepasan stres juga penat setelah melewati berbagai tekanan. Dengan melakukan self reward, kita bisa melakukan memanjakan diri dan akan lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan lainnya dengan pikiran yang tentunya lebih fresh gitu setelah kita melakukan self reward. Selain itu, kita bisa memberi energi positif berupa semangat ke orang-orang terdekat kita. Hal itu karena self reward sebagai langkah awal kebahagiaan yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri, tentunya dengan cara positif pula. Kemudian, stres dan penat sebenarnya disebabkan adanya tekanan yang dirasakan karena telah bekerja terlalu keras untuk meraih target yang ditetapkan. Maka secara tak langsung hal itu juga akan berdampak pada kesehatan mental kita. Jadi oleh karena itu, perlunya kita melakukan self reward sebagai salah satu obat agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Selanjutnya itu self reward sebagai reinforcement. Maksudnya gimana sih? Kita tahu kan positive reinforcement itu kayak suatu perbuatan atau cara pengulangan terhadap suatu tindakan setelah mendapatkan hadiah atas tindakan positif. Positive reinforcement ini juga sebagai salah satu bentuk yang dapat mempengaruhi kepribadian kita. Hal itu karena setiap manusia akan lebih bersemangat untuk melakukan suatu hal tindakan bila mana ia tahu bahwa akhirnya ia akan mendapatkan hadiah. Tentu ini akan membangun dan meningkatkan rasa ambisi kita agar lebih produktif lagi. Yang terakhir itu ada self reward sebagai bentuk self love. Seperti yang udah kita bahas yang bagian awal tadi, self reward sebenarnya bukan sekedar menghargai diri sendiri saja, melainkan sebuah bentuk bahwa kita telah mencintai hidup dan diri kita sendiri. Tak ada orang lain yang mampu menghargai, menyayangi, dan mencintai diri kita sendiri selain diri sendiri. Sebagai contoh nih, kita sudah melakukan suatu usaha atau bisa dikatakan telah bekerja keras untuk mewujudkan target. Kemudian kita memberi reward kepada diri sendiri, entah itu berupa barang impian atau sekedar ucapan. Tentunya akan ada kebahagiaan tersendiri yang tak terkatakan ketika kita memberi self reward kepada diri sendiri sebagai bentuk dari self love tersebut. Selanjutnya kita akan membahas gimana sih cara itu biar low budget atau anti boros. Adapun cara yang bisa kita lakukan itu agar kita melakukan self reward itu gak melulu tentang uang. Jadi kita bisa melakukannya yang pertama dengan melakukan quality time dengan keluarga.
Cara pertama ini bisa kita lakukan dengan tentunya membahagiakan diri sendiri, ialah dengan berkumpul dengan keluarga atau sering disebut dengan quality time dengan anggota keluarga. Quality time dengan keluarga bisa dilakukan dengan sekedar makan malam atau sambil bercerita gitu. Namun apabila kita merupakan anak perantau, pulang sebentar ke rumah orang tua, atau jika misalnya kayak saya nih, kan rumahnya jauh, harus balik ke Medan dulu kan. Jadi bisa melakukan self reward itu uh, dengan pergi ke rumah saudara atau pergi ke rumah teman gitu. Kayak quality time yang kita anggap keluarga lah gitu. Dengan begitu kita juga, sudah memberi salah satu bentuk self reward yang mampu membuat kita bahagia tanpa harus berfoya-foya menghabiskan uang. Yang kedua itu dengan cara membeli barang yang memang sudah diinginkan sejak lama. Salah satu bentuk self reward yang terbilang paling ampuh ialah dengan memberi barang yang memang sudah diinginkan atau apa ya istilahnya, kayak udah jadi masuk list kita sejak lama gitu. Misalnya kayak di keranjang Shopee kan, kayak pengen banget beli barang ini, kayak karena udah lama, emang dari lama udah butuh, tapi kayak mikir ini rugi gak ya gitu untuk membelinya. Jadi kita kayak meski barang tersebut sebatas misalnya kayak sebatas pegangan meja yang gunanya cuma memperindah tampilan meja doang, akan tetapi hal tersebut tentunya menjadi kesenangan tersendiri bagi kita. Maka dari itu kayak coba sesekali membajakan diri dengan buka online shop andalan kalian, terus cek isi keranjang yang sudah menjadi wishlist kalian, pilih salah satu barang yang memang sudah kalian dambakan sejak lama. Tentunya barang tersebut juga harus disesuaikan dengan budget yang kita miliki. Dengan begitu kita sudah seperti memberi self reward ke diri sendiri tanpa harus dengan budget yang mahal. Selanjutnya, meluangkan waktu untuk jalan-jalan sendiri atau sering disebut dengan istilah me time part 1. Kalau kalian termasuk orang yang lebih senang untuk melakukan jalan-jalan sendiri, cara ini tentunya akan sangat tepat untuk melakukan self reward. Cobalah luangkan waktu kalian untuk sekedar jalan-jalan mengelilingi kota atau kulineran di malam hari, atau bahkan kayak traveling atau mengeksplorasi lokasi-lokasi unik yang berada di kota tempat kita tinggal. Terkadang dengan jalan-jalan sendiri itu akan jauh lebih leluasa untuk menentukan destinasi jika dibanding jalan-jalan dengan orang lain. Lalu budget yang dikeluarkan juga cenderung tidak banyak. Mengapa demikian? Karena hal itu manusiawi. Terkadang kalau kita misalnya melakukan jalan-jalannya sama temen, kayak ikut-ikutan menahan ajakan atau orang lain, kayak misalnya nggak enakan gitu kalau misalnya kita diajak oleh orang lain. Jadi tentunya budgetnya juga kadang mengikuti selera bersama, jadi harus mengikut temen gitu. Kemudian pastikan untuk menentukan destinasi yang dapat menyegarkan hati dan pikiran kalian, serta jangan lupa untuk mengabadikan hal tersebut dengan kamera handphone yang kalian miliki. Kenapa? Karena ini bertujuan agar kalian juga melihat dikala kalian lelah juga penat dengan semua perjalanan yang kalian lakukan atau lewati. Selanjutnya, meluangkan waktu untuk sekedar bersantai di rumah. Ini istilahnya sering kayak me time part 2. Gimana sih maksudnya me time part 2? Tidak melulu jalan-jalan keluar, karena tentunya banyak sekali bentuk self reward yang bisa kita lakukan di rumah. Pertama itu dengan membaca buku yang kita miliki, membaca buku yang sudah lama kalian baca sambil bersantai merupakan self reward yang bisa kalian terapkan. Yang selanjutnya itu kayak menonton film favorit. Bentuk self reward ini memanglah terbilang asik. Pasalnya kita hanya perlu menyiapkan badan dan pandangan kita untuk menghadap ke layar televisi atau laptop. Kemudian carilah film-film yang memang sudah menjadi list tontonan kalian, atau bahkan juga bisa menjadi rewatch film yang pernah kalian tonton sebelumnya. Usahakan untuk menonton film dengan genre ringan seperti ini, romance atau komedi atau drama. Hal ini bertujuan agar pikiran kalian tidak tegang. Misalnya kalian nonton kadang film horor kan bawaannya jadi takut atau apa, malah kayak
kepikiran kan, bukan kayak memberi self reward, jatuhnya kayak menakut-nakuti diri sendiri atau bahkan menambah beban pikiran dengan memikirkan hal yang membuat kita takut tersebut gitu. Jadi diusahakan kalau misalnya melakukan self reward nonton di rumah itu milih genre filmnya kayak romance, komedi atau drama. Kemudian ketiga itu sekedar bahas sambil bermain handphone. Self reward ini memang sangat sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal itu karena kebanyakan dari kita sudah sangat lelah, penat, bahkan stres atas segala aktivitas yang telah kita lakukan. Maka untuk melakukan self reward yang anti ribet, pastinya low budget, berbahan sambil bermain handphone saja sudah cukup membuat kita bahagia. Bermain handphone bukan sekedar scroll sosial media seperti Instagram atau Twitter saja, melainkan bisa kita gunakan untuk membaca artikel-artikel, bermain games, atau sekedar menghilangkan bosan dan semacamnya. Dan yang terakhir itu, cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan relaksasi atau spa dan pijat. Tidak hanya pikiran saja yang penat, raga kita tentu juga pasti lelah. Terlebih bila mana kita terlalu memforsir pekerjaan, membuat badan kita pegal-pegal dan rasanya ingin remuk. Sudah ditempel koyak sana sini, kayak masih tetap tidak menimbulkan efek apapun pada badan kita. Maka tidak ada salahnya untuk melakukan relaksasi spa dan pijat untuk diri sendiri sebagai bentuk self reward. Ketika spa dan pijat kegiatan spa dan pijat memanglah kegiatan yang memanjakan diri seringkali dilakukan oleh kebanyakan orang, terutama kaum perempuan. Dengan membuat pikiran dan badan menjadi rileks, menambah energi positif, detoksifikasi tubuh, dan sebagainya. Namun, perlu diingat, spa dan pijat tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja, melainkan laki-laki juga bisa melakukan spa dan pijat ini. Nah, apabila setelah spa dan pijat rasa lelah dan pegal pada badan sudah hilang, secara otomatis pikiran kita juga akan menjadi segar dan bahagia. Jadi lakukanlah relaksasi spa dan pijat karena ini merupakan salah satu bentuk self reward yang paling cocok untuk badan yang lelah. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita dari awal itu, self reward ini memanglah sangat penting. Kenapa? Karena sebagai salah satu bentuk apresiasi dan bentuk memajakan diri sendiri atas jerih payah yang telah kita lakukan. Namun perlu diingatkan bahwasanya untuk melakukan self reward tak perlu memaksakan bahkan sampai menghabiskan banyak pengeluaran. Cukup lakukan self reward dengan cara atau hal sederhana yang berkesan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kebahagiaan tak melulu selalu diukur dengan materi. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk melakukan self reward. Oke teman-teman, mungkin pembahasannya sampai di sini aja. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing gitu, dipersilahkan. Atau bisa nanya dari kolom chat juga bisa. Mungkin aku tunggu sekitar 3-5 menit ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita akhiri webinarnya. Oke, udah ada pertanyaan nih dari Kana Amelia. Jadi pertanyaannya, Kak, ngaruh nggak sih kesehatan mental kita kalau kita jarang kasih self reward ke diri sendiri? Jadi dari pembahasan yang udah kita bahas tadi nih, menurut aku pribadi ngaruh banget. Kenapa? Karena misalnya kita udah buat target-target atau timeline yang ingin kita kerjakan kan. Kayak misalnya di pertengahan kita udah ngerasa bahwa yang kita buat itu atau target yang kita buat itu gagal atau misalnya kita udah nggak semangat lagi untuk ngerjain apa yang udah menjadi target kita. Jadi kan kita tentunya pasti kayak stres gitu kan, kepikiran kayak gimana sih cara biar target itu tercapai gitu. Tentunya kita bakalan stres gitu karena nggak sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau misalnya kita nggak ngelakuin self reward, tentu jatuhnya kita bakal jadi pusing atau bahkan pusing, sakit kepala gitu gara-gara target yang kita inginkan itu nggak kecapai gitu.
Jadi nggak ada salahnya bila mana dalam kita melakukan udah buat list target yang ingin kita capai, walau belum seperti pembahasan yang sudah kita bahas tadi, walau target tersebut belum kecapai atau belum 100% tercapai, ada baiknya kita melakukan self reward karena self reward-nya itu kan bukan melulu tentang pengeluaran atau yang harus menggunakan budget kan, kayak melakukan me time atau tadi kita bisa me time sendiri atau sekedar scroll TikTok atau apa gitu. Jadi menurut aku pribadi sangat berpengaruh kepada kesehatan mental. Kenapa? Karena kan itu memporsir pikiran kita juga karena target yang kita inginkan itu belum tercapai gitu. Apakah udah terjawab karena atau masih kurang jelas gitu? Atau masih ada pertanyaan lain? Boleh banget teman-teman di kolom chat. Oke, baik kalau sudah jelas. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Latifa Dini. Jadi pertanyaannya itu, apakah self reward itu ini dilakukan hanya untuk apresiasi untuk keberhasilan aja? Dan penting nggak ya untuk mengatur waktu tertentu untuk self reward tanpa harus mencapai keberhasilan dulu? Ya, kayak yang udah aku jelasin sebelumnya. Tadi kan pertanyaan pertama, apakah self reward ini dilakukan hanya untuk apresiasi suatu keberhasilan aja? Sebenarnya sih self reward itu bukan melulu tentang keberhasilan. Karena self reward itu kan kayak untuk memfreshkan pikiran, kayak membuat pikiran kita kembali bersemangat gitu. Jadi dalam kita membuat target nggak melulu harus berhasil dulu gitu baru kita bisa melakukan self reward. Bila mana kita udah penat atau kita udah semangatnya udah mulai nurun gitu, kita bisa melakukan self reward ke diri sendiri. Jadi kita nggak perlu nentuin self reward itu harus kapan atau harus berhasil dulu gitu baru kita melakukan self reward ke diri sendiri. Jadi misalnya nih kita mau nyusun skripsi atau apa, kan nggak melulu harus kita sempronya harus di tahun ini gitu. Jadi bisa aja tahun depan, misalnya kita udah stres banget nih tentang uh, gue harus mau sempro di awal bulan 11 ini misalnya. Tapi kayak kita aja masih di bab 1. Gimana mau ngerjain gimana mau ngejar targetnya gitu. Kita kan udah stres duluan kan. Kita bisa ngelakuin self reward ke diri kita sendiri tanpa harus target itu kecapai gitu. Yang penting kita nggak stres. Jadi intinya self reward itu kita kayak nggak harus mencapai target dulu baru kita bisa melakukan self reward ke diri sendiri. Self reward itu kayak self love atau mencintai diri sendiri. Gimana kita memberi penghargaan ke diri sendiri supaya kita juga nggak stres tentang target-target yang udah kita buat. Gimana Latvia? Apakah sudah jelas? Oke, pertanyaan. Oh, karena dari Latvia udah jelas. Selanjutnya kita ke pertanyaan Fajar Surya. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui self reward itu cocok buat kita Kak? Jadi kembali lagi, self reward itu kan untuk memfreshkan pikiran atau membuat kita lebih bersemangat kan. Jadi cara mengetahui self reward itu cocok buat kita atau enggak itu dengan cara misalnya kan tadi ada beberapa pilihan kan apa aja self reward yang low budget gitu. Misalnya nih ada tadi pilihannya me time sendiri kayak jalan-jalan traveling sendiri. Kamu misalnya ngelakuin self reward itu misalnya traveling atau jalan-jalan sendiri. Tapi rasanya kayak malah kamu takut jalan-jalan sendiri atau kamu orangnya pemalu atau introvert segala macem. Kamu jalan-jalan sendiri tapi kesannya kamu kayak nanya-nanya jalan aja takut gitu. Jadi kan kesannya bukan membuat kebahagiaan diri sendiri kan. Berarti tentunya itu self reward tersebut tidak cocok ke diri sendiri. Misalnya lagi nih kamu orangnya suka gaming. Terus kamu udah buat target-target atau pencapaian-pencapaian yang bakal kamu capai. Terus di tengah-tengah perjalanan kamu udah mulai jenuh gitu. Misalnya kamu suka main game atau Mobile Legend atau apapun itu, kamu bahagia dengan apa yang kamu lakukan. Misalnya dengan main game kamu jadi pikirannya lebih fresh, jadi
menghilangkan sejenak beban-beban yang atau target-target yang belum tercapai tersebut. Jadi itu kan kayak buat kita bahagia gitu kan. Jadi tentunya itu cocok buat kita. Tahu itu cocok atau enggaknya buat kita itu tentunya dengan pikiran kita jadi lebih bahagia dengan apa yang kita lakukan atau self reward yang kita lakukan ke diri sendiri. Misalnya atau dengan berbelanja kita jadi happy gitu. Jadi itu cocok ke diri kita sendiri. Gimana, apa sudah jelas atau ada pertanyaan lain? Boleh banget di kolom chat. Kalau masih ada pertanyaan, masih boleh banget teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada dari Elsa Maharani. Izin bertanya, seberapa pentingkah self reward itu dalam kebutuhan apresiasi diri sendiri? Kalau aku pribadi sih penting banget, soalnya aku orangnya itu gampang kepikiran tentang suatu hal. Misalnya kalau nggak sesuai dengan target aku gampang pusing gitu. Jadi dengan self reward ini bisa mengurangi pikiran stres atau kayak meminimalisir stres akibat kegagalan yang bakal kita capai. Dengan melakukan self reward itu kan kita membuat pikiran kita lebih fresh. Jadi self reward itu sangat penting karena banyak kan orang yang kayak stres gitu gara-gara pencapaiannya nggak sesuai dengan target yang dia inginkan. Bahkan nggak jarang kok kayak banyak orang yang stres atau bahkan masuk rumah sakit atau harus ke psikolog gitu gara-gara nggak sesuai dengan target yang dia inginkan. Jadi dengan melakukan self reward itu kan kita kayak nggak melulu memporsir tenaga dan pikiran kita kan untuk melakukan target yang kita inginkan. Walau belum mencapai target yang kita inginkan, kita bisa melakukan self reward gitu ke diri sendiri agar kita kayak melakukan self love ke diri sendiri untuk sebagai apresiasi ke diri sendiri agar kita nggak stres untuk melakukan target-target atau timeline yang udah kita buat gitu. Jadi menurut aku tuh self reward itu penting banget untuk kesehatan pikiran dan untuk membuat kita kembali lebih bersemangat melakukan target yang udah kita buat. Gimana Elsa? Apakah sudah jelas? Kalau ada yang mau bertanya masih boleh banget teman-teman karena jam kita masih fleksibel banget. Oke, masih ada ya Elsa? Oke, pertanyaannya itu self reward seperti apa yang paling bernilai sejauh ini untuk diri dan pribadi kakak sendiri? Kalau aku pribadi itu, kalau cewek kan rata-rata itu kayak suka online shopping gitu kan. Kalau aku misalnya lagi nugas nih, sering banget kalau udah stres banget kayak sering ngecek-ngecek keranjang Shopee atau TikTok Shop gitu kan. Kayak ngeliat barang-barang yang aku mau, tapi nggak aku beli, cuman kayak masukin ke troli doang gitu. Terus misalnya biasanya sih aku paling suka banget itu di akhir-akhir semester atau setelah keluar IPK, aku suka banget gitu. Misalnya buat budget 300.000, gue harus beli ini gitu. Jadi self reward yang sejauh ini yang ngaruh banget ke diri aku kayak membeli suatu barang yang udah lama aku inginin tapi masih aku masukin ke keranjang gitu. Mungkin self reward kita pada beda-beda ya. Karena setiap orang itu emang beda-beda cara untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau aku pribadi gitu, pasti aku buat target-target tertentu di akhir semester atau misalnya pertengahan semester, pasti aku ngasih self reward ke diri. Nggak ngebeli barang yang udah lama aku ingin, tapi tentunya barang itu berguna, nggak ngabis uang gitu. Oke, terima kasih juga Maharani. Masih ada nggak ya yang ingin bertanya? Masih boleh banget. Mungkin aku tunggu 3-5 menit lagi ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan masih boleh banget. Kalau misalnya enggak, kita akan akhiri webinarnya. Tapi kalau masih banyak masih fleksibel banget waktu yang kita miliki, masih banyak banget. Gimana teman-teman? Masih ada nggak ya? Mungkin kita tunggu sampai 9.47 karena kalau emang benar-benar gak ada lagi, kita akhiri ya webinarnya. Oke, karena udah 9.47,
Aku terima kasih banget buat teman-teman yang udah stay dari awal, terus berpartisipasi dalam diskusi pada webinar kali ini. Mungkin sampai di sini aja webinar pada pagi hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Makasih. Yang mau live udah boleh live. Terima kasih teman-teman.